Pemanasan global atau global warming merupakan fenomena meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Memburuknya pemanasan global ini disebabkan dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Meningkatnya konsentrasi gas-gas ini semakin lama akan semakin banyak jumlahnya di atmosfer, yang nantinya akan menyebabkan pemanasan global yang akan berdampak bagi segala aspek. Aktivitas manusia merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemanasan global. Kegiatan ini meliputi pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang digunakan untuk memproduksi energi. Lalu, banyaknya penggunaan transportasi pribadi dan aktivitas industri. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, nantinya akan menghasilkan emisi-emisi gas yang menyebabkan memperburuknya pemanasan global. Lalu, penggunaan plastik yang berlebihan dan pencemaran sampah juga menjadi faktor yang memperburuknya pemanasan global. Hal ini dikarenakan tumpukan sampah yang tidak dapat diuraikan tersebut akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang nantinya akan menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu, penggunaan pendinginan ruangan atau AC yang berlebihan. Hal ini dikarenakan dari penggunaan AC akan menghasilkan gas chlorofluorokarbon atau CFC, yang dimana gas ini merupakan salah satu gas yang menjadi penyebab pemanasan global. Dampak utama dari pemanasan global yang sangat mengkhawatirkan yaitu ekstrimnya perubahan iklim dan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Menurut laporan National Aeronautics and Space Administration, pada 2022 suhu permukaan bumi naik 0,89 derajat Celcius dibanding suhu rata-rata tahunan periode 1951 sampai 1980. Pengukuran suhu juga divalidasi dengan data dari atmospheric infrared teknologi satelit NASA, yaitu selama periode 1981 sampai 2014 setiap tahunnya suhu permukaan bumi naik di kisaran 0,1 derajat Celcius sampai 0,7 derajat Celcius dibanding suhu rata-rata tahunan periode 1951 sampai 1980. Namun, sejak 2015 sampai sekarang kenaikan suhunya selalu melebihi 0,8 derajat Celcius. Analisis data tersebut dapat membuktikan bahwa cuaca masa kini sangat mengkhawatirkan. Dari kenaikan suhu yang terjadi, otomatis akan memberikan dampak yang berkelanjutan kepada lingkungan yang lain seperti mencairnya es di kutub dan nantinya menyebabkan naiknya permukaan air laut. Dilansir Jakarta CNN, Indonesia, bumi secara keseluruhan telah kehilangan 28 triliun ton es di kutub antara tahun 1994 dan tahun 2017. Dan es terus menghilang sebagian besar wilayah bumi yang disebabkan oleh perubahan iklim. Selain itu, menurut World Wildlife Fund atau WWF, dampak utama yang akan terjadi ketika gletser di kutub mencair adalah naiknya permukaan air laut di seluruh dunia. Karena ketika gletser di kutub mencair nantinya akan mengalir ke lautan, yang membuat naiknya permukaan air laut dan akan menyebabkan banjir pesisir yang lebih sering dan luas dan terjadi erosi laut. Mencairnya es di kutub dan naiknya di permukaan air laut juga dapat menjadi ancaman bagi para satwa, terutama spesies seperti beruang kutub dan hewan laut yang akan terganggu habitatnya dan kehilangan tempat mencari makanan dan beristirahat. Selain menjadi ancaman bagi para satwa, mengingatkan suhu permukaan yang ekstrim dapat mengancam kesehatan manusia. Pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan terjadinya kekeringan. Jika terjadi kekeringan, dapat mengurangi ketersediaan air bersih dan dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang dinularkan melalui air. Nah, pada tahun 2017, jumlah penderitaan diare 4.274.790 dan menjadi 4.504.524 tahun 2018. Dari banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh pemanasan global, kerugian ekonomi merupakan salah satu dampak negatif tersebut. Hal ini diawali dari faktor lingkungan yang terganggu,
dari dampak pemanasan global seperti perubahan iklim yang sekarang terjadi di Indonesia, lalu juga terjadinya banjir, longsor, dan kurangnya ketersediaan air bersih. Lalu yang pasti ialah kekeringan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan terganggunya produktivitas dalam bidang pertanian dan menyebabkan menurunnya hasil pertanian. Dilansir dari abc.net.au, seorang petani bernama Tri Erna Marini yang mulai menggarap sawah di tahun 2013 mengaku bahwa dirinya mengalami masa-masa sulit 2 tahun belakangan. Hal ini disebabkan karena hasil panennya telah 5 kali gagal akibat kemarau panjang yang berkelanjutan. Sekitar 700 juta rupiah menjadi kerugian pada dirinya. Dan diprediksi jika kejadian tersebut terus berlanjut, maka akan menyebabkan naiknya harga pangan sehingga mengganggu stabilitas pangan dan nantinya akan memicu timbulnya krisis makanan. Nah, dari berbagai dampak yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global atau global warming merupakan fenomena yang mengancam dan berdampak negatif bagi segala aspek, seperti menyebabkan rusaknya lingkungan, timbulnya bencana, merusak habitat satwa, mengganggu ekosistem, menimbulkan wabah penyakit, bahkan berdampak kepada kerugian ekonomi. Nah, salah satu penyebab dari fenomena tersebut yaitu berasal dari aktivitas manusia. Setelah melihat banyaknya peristiwa negatif yang banyak terjadi, sebaiknya kita sebagai manusia tuh harus lebih menyadari dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat dilalui dari melakukan hal sederhana seperti membiasakan menggunakan transportasi umum, melakukan rehabilitasi, menghemat listrik dan air, serta menerapkan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Dengan menerapkan hal tersebut, kita dapat menjaga bumi kita, dan hal tersebut termasuk mengurangi pemanasan global karena segala aktivitas yang kita akan lakukan akan berdampak kembali kepada diri kita. Sekian, terima kasih.